jangan lupa di subscribe. Makasih Om. Om, aku mau main PS Om. Ya Om, kita mau main PS. Udah, ayo kita main PS. Kita batalkan rencana awal. Kenapa bos? Kita rawat aja anak itu. Iya benar bos, anak itu baik dan lucu. Itu dia si bocil. Mau kenapa deh? Aku kalah. Ya, dari sini suaranya si bocil. Katanya Pasti dari dalam. Masukin ya. Yes guys, my name is Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal mainin map Nekbor yang versi ketiga guys, Alpha 3, dan ini bakal keren sekali. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan. Ke atas guys. Oke guys, di sini ada susu guys. Mungkin ini kita bakal makan dulu, Pak. Oh my god, bisa lo.
Oh enggak pak, nggak bisa pak. Oh my god guys, kita nggak bisa makan. Lu. Ini apa guys? Oke guys, kita bakal ambil ini guys. Oke mungkin ini sesuatu dan kita udah ambil. Dan terus coba pak timeset game mode pak. Kita nggak punya makanan pak. Oke guys, kita bakal jalan-jalan dulu guys. Oke, ini kita hancurkan saja guys. Kita bakal telusuri semua rahasia yang ada di rumahnya Om Neighbor guys. Oh my god. Oke, ini apa nih? Elevator out of order. Oke, kita nggak dikasih. Ini perasaan nggak ada kayak gini tadi ya guys ya. Kenapa tiba-tiba ada kayak gini? Itu bukannya si Ipin ya? Ngapain si Ipin tidur sini? Ipin, bangun Pin. Ngapain kamu tidur di sini Pin? Iya Pin, aku tidur di sini. Soalnya di iya sih Pin, benar. Panas banget nih istananya. Pin, kamu tahu Om Titan Eren nggak? Aku cari-cari, kok nggak ada ya? Kita cari Om Titan Eren yuk Pin. Di dalam istana ini. Oke Pin, ayo kita cari Om Titan Eren. Aku tadi nyari Om Titan Eren Pin, muter-muter, tapi nggak ketemu. Kayaknya Om Titan Eren di dalam istana ini deh Pin. Iya Pin, ayo deh kita cari Pin. Nyamuk kenapa? Woi Pin, tungguin dong. Aku ditinggal terus nih. Awas Pin, hati-hati turunnya. Soalnya tangganya licin nih Pin. Nanti bisa jatuh. Om Titan Hitam juga ada di sini. Oh gitu ya Om. Om Titan mendingan kita jalan-jalan yuk. Oke semua, waktunya kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lalu. Aku bakal bang, aku tepok lagi. Siapa mau beli? Mana gue? Ya, bang. Batagor lagi. Naik yuk, gajah yuk. Kenapa? What's up guys, in today's video I'm going to be playing Big Head. So I'll be today's video we're going to be playing biru semua. Yang pesen anaknya laki semua. Semuanya ada alat.
Hopefully it's gonna be easy. What's up, guys? Anak ini tinggal di sebuah kardus dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Waktu seorang ibu-ibu lewat, ada sebuah kaleng yang jatuh. Akhirnya dia kejar si ibunya untuk balikin kaleng itu. Tapi dia nggak ngomong ke ibu itu, cuma naruh aja. Tapi cuy pas dia balik lagi ke rumah dia, tiba-tiba rumah kardusnya itu terbang. Dia sedih banget sampai nangis kayak gini. Pas dia nangis, dia lihat kaleng, pas dia mau tendang, kaleng itu bergerak sendiri cuy. Akhirnya dia kepo kenapa kaleng ini nggak bisa ditangkap ya. Tiba-tiba kaleng itu hidup lagi kayak gini. Dia malah jadi takut sama kaleng itu. Kaleng itu ngajak dia pergi. Dia menolak dan berusaha lari cuy, tapi kaleng itu langsung ajak temen-temennya untuk jemput anak ini. Mereka sampai lari jauh banget cuy. Dia terus-terusan dikejar sama semua kaleng-kaleng ini. Bahkan dia sampai masuk ke dalam kotak sampah. Tapi tiba-tiba dia tuh sampai ke suatu tempat cuy, yang ternyata adalah sebuah rumah dan kaleng itu suruh dia masuk ke rumah ini. Dan ternyata rumah ini adalah rumah ibu yang tadi dia bantu. Ibu itu hanya tinggal sebatang kara dan akhirnya mereka tinggal bersama. Wow, oke berasa baju rocket sih. Gara-gara ikan ini mama buang balangan. Mama Gangguin orang tidur aja, Pin. Emang Pin kesini mama aja. bilang minyak tak lalu banyak. Minyak tak lalu banyak. Mama buang balangan. Gara-gara ikan ini mama buang balangan. Gara-gara ikan ini mama buang balangan. Siap kok. Kita macam di sini aja ya, Pin. Buatnya bagus nih. Dananya juga banyak kayaknya. Ya, Pin, di sini aja. Udaranya juga enak nih, Pin. Iya, Pin. Hari ini mudah-mudahan kita dapat ikan yang banyak ya, Pin. Amin, Pin. Amin. Balangan. Mama bilang minyak tak lalu banyak. Minyak tak lalu banyak. Mama buang balangan. Gara-gara ikan ini mama buang balangan. Gara-gara ikan ini mama buang balangan. Guys, ada orang yang niru gua di TikTok. Nama akunnya ialah jet_22w dan dia di sini iya niru gua. Yang lebih parahnya lagi ialah dia menggunakan skin yang persis banget dengan skin gua. Jadi di sini gua berusaha untuk menghubungi dia. Gua bilang, "Kok lu niru gua sih?" Dan di sini dia balas, "Get good lol, emangnya gua peduli, urusin aja diri sendiri blok." Terus gua bilang, "Dih, kok gitu sih?" Kata-kata dia kasar banget guys. Dan di sini dia masalahnya marah ke gua, padahal di sini kasusnya dia yang niru gua. Dan pada akhirnya gua memutuskan untuk menggunakan kata-kata atau kalimat yang dapat membuat seluruh konten kreator peniru seperti ini bakal skaman. Kata-kata tersebut ialah
file collab sama Minecraft ya. Minta bantuan Minecraft. Ramai sekali di sini. Here comes. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to remember. Now you're right next to me. You say it's too late to make it. What is it too late to try? And now our time had to waste it. All of our bridges burned down. I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a peaceful trying to. Here comes. How tall are you? Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. Kita akan ambil box itu. Oh my god. No. Di sekolah, cewek ini selalu diganggu sama teman-temannya. Dan di rumah, bapak ibunya juga nggak peduli sama dia. Suatu hari pas lagi tidur, di mimpinya dia ketemu cowok ini. Dia diajakin jalan-jalan ke tempat yang indah. Dia jadi senang. Tapi pas bangun, dia balik lagi ke kenyataan. Balik lagi ke kehidupan yang sial dan buruk. Makanya dia pengen cepet-cepet tidur aja. Dan lagi-lagi di mimpinya, dia ketemu cowok itu yang bikin dia bahagia. Cewek ini jadi selalu pengen tidur karena mimpinya jauh lebih indah daripada dunia nyata. Bahkan dia sampai minum pil supaya bisa tidur lebih lama. Sampai suatu hari dia ketiduran di sekolah. Dan gurunya ngelapor nih ke orang tuanya. Cewek ini dimarahin karena udah bikin malu. Dia jadi sedih. Orang tuanya nggak ngerti. Dia udah capek sama semuanya. Padahal dia cuma pengen ngerasa bahagia. Akhirnya dia minum semua pil tidur yang dia punya. Setelah itu dia nggak bangun-bangun lagi. Baru deh orang tuanya nyesel setelah kehilangan anaknya. Di sekolah, cewek ini selalu diganggu sama temen-temennya. Dan di rumah, bapak ibunya juga nggak peduli sama dia. Suatu hari pas lagi tidur, di mimpinya dia ketemu cowok ini. Di sekolah, diganggu sama temen-temennya. Dan di rumah, bapak ibunya juga nggak peduli sama dia. Di sekolah, cewek ini selalu diganggu sama temen-temennya. Dan di rumah, bapak ibunya juga nggak peduli. Kira-kira kalau gaya rambut kayak Titan bisa nggak ya? Bikin slime 1 ember, cek. Guys, udah lama banget aku nggak bikin konten ngaduk slime di ember abu-abu ini. Jadi sekarang aku lagi mau bikin original slime sekitar 50 kilo gitu. Nah, ini aku lagi masukin clear glue-nya sama white glue-nya. Nggak jelas. Apaan sih bang? Ada lu bang? Ngeri banget bang. Wih, hebatnya. Kalau mau bebek. Kamu bebek, apa kamu bebek? Hidup kamu. Diem nggak jelas. Bang. Nggak jelas. Tinggal. Abang butuh.
Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kuntilanak panas hati, mati anak hantu banyu, jalan ganda, jarang keputo ijo, sundar bolong hantu Casablanca. Jenggot sadako babi ngepet kolor ijo, yang minum meme di pocong kes peteke-teke, rebel mewe gombel, sundar bolong puyang, boneka Sabrina, boneka Annabel. Jenggot sadako babi ngepet kolor ijo, yang minum meme di pocong kes peteke-teke, rebel mewe gombel, sundar bolong puyang, boneka Sabrina, boneka Annabel. Ku doakan yang subscribe selalu bahagia. Ku doakan yang like selalu bahagia. Kuntilanak hantu banyu, jalan genderuwo, jarang keputo ijo, sundar bolong hantu Casablanca. Jenggot sadako babi ngepet kolor ijo. Abang. Yang minum Kok babi ngepet kolor hijau sih nyanyinya? Kamu aja deh yang jualan. Ini ke rumahku, kamu mau ke rumahku? Siapa yang duluan ke rumah kamu lebih cepat dia menang ya. Oke, aku akan ke rumah duluan nih. Pakai terbang juga. Ciu 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 ciu. Oh iya, aku mau tukar baju yang sepertinya di Indonesia. Aku tukar baju dulu ya teman-teman. Kita coba bajunya yang satunya lagi. Yang mana ya tadi? Oh yang ini. Bagaimana kalau kita tukar? Oh yang kuning tadi bentuknya kayak robot arcade. Iya, terus ini topinya ya. Kalau kangen suaraku, aku tinggal ngomong aja. Warna apa ya? Warna pink juga kah? Bentar, bentar. Ya, sarung tangannya apa nih? Sarung tangannya kita Jadi kita kan mau lomba kan? Iya, tadi kita mau lomba sampai lupa nih gara-gara keasikan main terbang terus nih teman-teman. Nah, hampir sampai ini. Ayo Peggy Putih, kamu itu. Oh iya bos. Nah, kita sudah hampir sampai ke rumah ini teman-teman. Kamu tinggalin aku. Aku sudah menang. Sudah sampai di rumah ini. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch. I'm ballin'. I made a promise to my mom. Waduh, banyak sekali guys.
Alright. Yeah! Fighters, everything is urgently for me. Sit down. Well, hello. Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film horor yang berhasil bikin gua merinding. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga tiga. Namun, Ramon yang berani dan gagah langsung mengusir Tommy untuk menjauh dari mobilnya itu. Ditambah lagi orang-orang yang lagi nonton bioskop udah pada ngamuk karena terhalangi oleh mereka. Mau gak mau, Tommy dan kawan-kawan langsung pergi dari tempat itu. Kemudian, Stella yang merasa hari Halloween ini masih kurang seram pun mengajak mereka semua untuk pergi ke rumah kosong. Budi, kamu ngapain? Ini Pak, saya lagi bikin laporan sambil lihat pergerakan saham perusahaan kita. Bagus, tolong lanjutkan ya. Siap Pak. Lagi lu repot banget sih, Bud. Sekarang kan ada fitur audience blessing. Nih. Gak ikut dikurung dan ditinggal pergi di ruangan itu. Gak lama dari kejadian itu, terlihat ada bayangan hitam yang muncul dari kursi Sarah Bellows. Bayangan itu sengaja membukakan engsel pintu yang terkunci dan melepaskan mereka semua. Ya, tentu aja mereka pun bingung bagaimana pintu itu bisa terbuka, padahal tidak ada siapapun di rumah itu. Saat sampai di mobil Ramon, terlihat mobilnya sudah dihancurkan oleh Tommy dan kawan-kawan. Dengan kondisi mobil yang rusak seperti ini, tidak mungkin Ramon akan menetap di mobil miliknya. Karena merasa kasihan, Stella pun menawarkan Ramon untuk menginap di rumahnya selama beberapa malam. Hal ini dilakukan oleh Stella karena hitung-hitung balas budi dan kebetulan di rumahnya ada ruangan bawah tanah. Pada malam itu, Ramon bersiap untuk beristirahat di ruangan bawah tanah yang cukup nyaman. Sedangkan Stella penasaran dengan buku cerita milik Sarah dan ia pun membuka setiap lembarnya satu persatu. Berbagai cerita dengan judul yang berbeda tertulis di dalam buku orang tuanya. Penasaran dengan apa? Menuliskan sebuah cerita berjudul The Red Spot. Kali ini yang menjadi saksi kehidupan Sarah. Stella pun di sudut ruangan itu mulai terlihat ada satu sosok yang begitu besar. Chucky yang berlari malah bertemu dengan sosok itu dan berjalan menuju dirinya itu. Bisa kalian lihat sendiri, sosok ini benar-benar bikin merinding dan terlihat seperti manusia tapi bukan manusia. Chucky berusaha menghindari makhluk itu, tapi anehnya di setiap lorong selalu ada sosok yang sama. Kalau udah kayak begini, udah jelas Chucky nggak bisa kemana-mana lagi. Mau bagaimanapun ia berusaha untuk kabur, tetap saja semua yang dilakukan oleh Sarah hanyalah berdasarkan amarah dan ia menyalurkannya melalui sebuah cerita. Kemudian, mereka pun kepikiran untuk pergi ke salah satu rumah sakit yang menjadi tempat Sarah diperiksa setelah bunuh diri. Tujuan mereka datang ke rumah sakit ini untuk mencari berkas-berkas dari kesehatan Sarah. Pada akhirnya, mereka pun diberitahu bahwa data berkas pasien 100 tahun lalu berada di ruangan yang bernama Red Room. Mendengar hal itu, mereka secara diam-diam masuk mencari Red Room. Chucky yang baru saja mimpi tentang ruangan merah semakin merasa ketakutan mendengar Red Room. Tapi ternyata, Red Room bukanlah ruangan merah melainkan singkatan dari Records and Evaluation Department. Walaupun begitu,
Chucky tetap saja takut dan ia tidak ingin ikut mencari Red Room. Saat ia ditinggal sendirian, Chucky secara diam-diam malah pergi dari lorong itu menggunakan lift ke lantai 3. Sedangkan Stella dan Ramon yang mencari Red Room sudah tiba di ruangan itu. Mereka pun menemukan berkas milik Sarah Bellows yang tentu saja mereka cari-cari. Di berkas itu juga tertulis bahwa Sarah Bellows menderita penyakit albino. Kalau kalian nggak tahu, albino adalah penyakit dengan kondisi kulit yang pucat dan rambut berwarna putih. Dengan kata lain, Sarah sengaja dikurung oleh keluarganya karena ia dianggap lahir dengan fisik yang berbeda. Saking serunya mencari informasi mengenai Sarah, Stella pun jadi lupa dan ia melihat buku tulis sudah tertulis cerita tentang mimpi yang dialami oleh Chucky. Chucky yang terus berlari pun tidak tahu sekarang ini ia berada di ruangan apa. Namun tiba-tiba, lampu di setiap sudut ruangan berubah menjadi warna merah. Ya udah jelas ruangan merah yang ada di mimpinya Chucky benar-benar terjadi secara nyata. Benar saja, di sudut ruangan itu mulai terlihat ada satu sosok yang begitu besar. Chucky yang berlari malah bertemu dengan sosok itu dan berjalan menuju dirinya itu. Bisa kalian lihat sendiri, sosok ini benar-benar bikin merinding dan terlihat seperti manusia tapi bukan manusia. Chucky berusaha menghindari makhluk itu, tapi anehnya di setiap lorong selalu ada sosok yang sama. Kalau udah kayak begitu, dan bergabung dengan sendirinya. Polisi yang tadinya tidak percaya langsung dimatikan dan dilempar ke dalam ruangan sel. Jangleman yang udah tahu keberadaan Ramon mencoba untuk masuk. Jangleman sudah bersiap mengejar dirinya. Ia terus-terusan diganggu oleh makhluk besar itu dan tidak mungkin akan selamat dalam waktu yang lama. Ramon sengaja menabrakkan mobil polisi itu ke mobil truk yang berada di depannya. Dari tabrakan keras yang terjadi, Ramon langsung kabur meninggalkan Jangleman yang lagi-lagi terjepit. Di sisi lain, Stella yang sudah sampai di rumah itu pun berteriak memanggil nama Sarah sekencang-kencangnya. Saat ia ingin naik ke tangga, tiba-tiba suasana rumah itu berubah seperti yang dilihat oleh Chucky. Ramon yang sudah sampai di rumah itu pun melihat buku cerita Sarah yang tergeletak di lantai. Ternyata, cerita kali ini berjudul The Haunted House atau Rumah Berhantu. Ramon yang berusaha kabur dari kejaran Jangleman sebisa mungkin bertahan hidup. Sedangkan Stella kali ini sudah berada di dalam cerita yang ditulis oleh Sarah sendiri. Di dalam rumah ini, Stella seolah-olah merupakan cerminan dari Sarah waktu itu. Ia terus dicari oleh setiap anggota keluarganya dan bersembunyi sebisa mungkin. Sampai suatu ketika, Stella masuk ke dalam suatu ruangan yang ternyata terdapat seorang nenek. Setelah itu, Stella langsung kabur dan ia bertemu dengan anak perempuan yang bernama Lolo. Inilah cerminan di saat Lolo masih menjadi anak kecil pada waktu itu. Dengan hati yang baik, Lolo menyuruh Stella untuk sembunyi di kolong meja. Sialnya, Stella yang berada di kolong meja sudah diketahui oleh keluarga Bellows. Ia pun langsung dibawa dan ditarik secara paksa ke sebuah ruangan yang tersembunyi. Lebih tepatnya, ruangan itu adalah ruangan yang ditemukan oleh Ramon dan Stella di belakang lemari. Stella pun dikurung di ruangan itu seolah-olah ia adalah Sarah. Sesuai perkataan Lolo, Sarah dikurung dalam keadaan gelap sendirian saja dan terbukti pada hari ini. Dalam waktu yang begitu tipis, Stella langsung menceritakan hal sebenarnya kepada Sarah. Ia berkata bahwa rumor yang selama ini beredar di masyarakat sebenarnya sangatlah salah. Kamu terlahir berbeda bukan karena kesalahan kamu, tapi karena kamu unik. Satu-satunya kesalahanmu adalah amarah yang kamu miliki sekarang ini, dan tentunya amarah itu merugikan orang lain. Mendengar hal itu, Sarah langsung menyuruh Stella untuk menulis cerita sebenarnya menggunakan darah Stella. Gak pakai lama, Stella menuliskan bahwa Sarah Bellows tidak berdosa, dan ia dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Benar saja, segala perkataan Stella berhasil membuat Sarah menjadi ikhlas. Dari keikhlasan itu, semua yang diceritakan oleh Sarah langsung hilang dalam sekejap. Lalu, Stella dan Ramon pun selamat dengan keadaan yang masih hidup sepenuhnya. Pada akhirnya, segala cerita yang dialami oleh Stella langsung ditulis ke buku cerita yang ia ketik sendiri. Ramon pun kembali pulang ke negaranya dan berpisah dari Stella sahabat barunya. Begitu juga dengan kakaknya Chucky yang berhasil dipulangkan dalam keadaan mental yang sudah membaik. Stella merasa pasti ada cara untuk mengembalikan Chucky dan Augie yang masih hilang.
Oke deh guys, semoga apa yang gue ceritakan dari film ini bisa sepenuhnya kalian mengerti ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah guys. Kewarung sama Jenny. Si Jenny doyan tempe. Dek, daripada bosen gini, mending pesen makanan. Oh siap, santuy. Lah, suara kita kok bisa ketuker sih? Iya, kok bisa sih bang? Nggak tahu. Aku nggak mau ada Riz, stop. Aku benci ini. Aku juga nggak mau punya suara jelek, rusak, nggak jelas, aneh, bau, menyedihkan, nggak konsisten. Cukup. Gimana dong ini? Aku juga nggak tahu bang. Untung cuma mimpi. Kamu ngapain sih deketin aku terus? Aku nyaman deket kamu. Dah. Sumpah aku nggak mau jauh darimu. Lagian kamu ngapain di sini? Ini kan kolam renang cewek. Ini kolam renang cowok. Ya udah, pokoknya please jangan deketin cute girl. Apapun alasanmu, kamu gak akan bisa buat aku jauh darimu. Aku ada ide biar kamu menjauh. Ide apa? Cukup goblok. Ini di bandara mana, Pal? Coba kita tanyain aja sama mbak-mbak pramugari yang ada di sana. Wah, ide yang tidak bagus. Ayo kita tanyakan. Misi mbak, ini di bandara mana ya? Oh, ini di... Give me a little touch. Abang sayang. Apa? Enggak apa-apa. Bodoh. Abang, aku habis latihan kungfu jurus menghilang. Hoax. Oke, lihat nih bang. Jurus menghilang. Lah, ternyata beneran kamu bisa menghilang. Iya. Bentar, emang kamu belajar jurus menghilang buat apa, Dek? Buat gini. Lanjut. Dede, ini udah jam 12 malam. Kalau mau ngomong jangan keras-keras. Aku ngomongnya nggak keras-keras. Nah, itu keras, bego. Woi, abang ngomongnya jangan keras-keras. Ini dah jam 12 malam. Berisik, woi. Berisik. Woi, udah tengah malam, jangan berisik. Nanti datangin hantu loh. Itu mah tahayul, abah. Jangan tarik-tarik, emang kita mau kemana sih? Emang kamu gak inget? Abah dari bulan kemarin sampai tahun depan, Abah meeting kerja di kono. Bang Nopal, kemarin aku lihat komentar netizen tentang animasi Nopal. Terus aku lihat beberapa dari mereka nyaranin ganti suara karakternya. Lalu? Aku pengen ganti suara ah, tolong dinilai ya. Oke. Halo, nama aku Cute Girl. Cute Geller. Sekarang mau nyesel kan? Kesel kan? Nyesel kan?
BTS. Bisa nggak openingnya nggak nyanyi terus? Tapi kan ini lagu BTS. Lah apa urusannya? Gue tabuk juga nih. Gak kena. Kamu mau kemana? Aku mau BO. Bentar. Itu mata abang kenapa dah? Aku habis berkelahi melawan preman jahat yang mau ngejamret seorang aki-aki di pasar. Terus abang menang. Iyalah, sampai mindset dia abang lawan. Walaupun mata kanan abang yang jadi korban. Wah, abangku jagoan. Aku jadi nggak sabar pengen gibahin abang ke teman-teman. Kenapa menangis? Sebenarnya mata ini akibat ditonjok teman abang yang kesel karena abang sering prank Hey Tayo ke dia. Udah nyampe. Yang turun kalian berdua aja ya. Bapak tunggu di mobil aja. Pokoknya Bapak nitip Halo guys, kembali lagi di channel saya Naidi, dan hari ini kita akan mencoba melihat beberapa video TikTok yang bisa membuat kita welcome. Hah? Yang benar. Sekarang ada Shopee Murah Lebay. Klik ikon Murah Lebay dan nikmati belanja produk termurah hanya di Shopee. Dapatkan juga tambahan voucher biar lebih murah lagi. Cek Shopee Murah Lebay sekarang. Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film horor yang berhasil bikin gua merinding. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Film ini berlatar waktu pada tahun 1968. Ayahnya bisa selamat. Saat Jack akan membuka ruang di tempat lain di Hong Kong, cuaca saat ini menjadi sangat panas. Dan seketika, terjadi semburan lahar panas dan api di sepanjang jalan, dan menghancurkan semua yang ada di atasnya. Namun secara tiba-tiba nih guys, suhu turun sangat drastis dan menjadi dingin. Jack yang akan mengantar anaknya kembali ke rumah mantan istrinya, berpamitan kalau dia akan berangkat ke luar angkasa untuk mengecek Dutch Boy. Namun, sang anak terlihat tidak setuju ayahnya berangkat, karena dia takut jika ayahnya tidak akan kembali lagi ke bumi. Namun, Jack menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki Dutch Boy jika bukan dia. Akhirnya, Jack pun bersiap menuju Dutch Boy. Nah, Dutch Boy ini adalah ribuan satelit yang saling terhubung guys, yang bertugas melindungi bumi dari berbagai serangan dari luar. Ribuan satelit itu dikendalikan dari stasiun luar angkasa tempat Jack berangkat. Sesampainya Jack di stasiun luar angkasa, dia disambut oleh kepala ilmuwan di sana, bernama Ute. Scene berpindah di bumi. Max yang sedang berada di rumahnya ditelepon oleh seorang pria bernama Cheng yang bilang kalau dia yakin bahwa kejadian di Hong Kong bukanlah bencana alam, tapi sepertinya itu adalah hal yang disengaja yang dikendalikan oleh seseorang di Dutch Boy. Namun Jack memutuskan Jack kembali mengembalikan anaknya ke rumah mantan istrinya. Sebenarnya anaknya tak ingin ayahnya kembali pergi ke antariksa. Orang yang bisa mengakses Dutch Boy untuk meretas adalah Precious ketika membeku. Perlambat itu, di ruang antariksa mereka berusaha menabrakkan satelit yang sudah terinfeksi virus dengan satelit yang lain. Yang untung saja hal itu membuahkan hasil, di mana bencana di bumi sana seketika berhenti. Tapi ada hal lain yang lebih menakutkan, yaitu akan terjadi sebuah geostorm dalam 1 jam 30 menit, di mana geostorm itu akan mengakibatkan bencana bertubi-tubi hampir di seluruh permukaan bumi. Sedangkan Max masih mengusahakan mengambil kode dari presiden, yang kemudian ia ceritakan itu kepada Deko, seorang sekretaris negara yang sangat ia percaya. Mungkin saja Deko bisa membantunya, tapi kode itu ternyata bukanlah sebuah angka-angka. Tapi kode itu bisa dibuka hanya dengan menggunakan ke-10 jari presiden dan juga matanya. Akhirnya Deko ingin mencoba membantu dengan mempertemukan Max dengan presiden. Ia pun membawa Max ke sebuah tempat yang ternyata sesaat setelah Max masuk ke dalam ruangan, Deko langsung menembak dirinya yang untung saja meleset.
Max langsung pergi lari ke kerumunan orang yang saat itu memang sedang ada acara tentang kampanye presiden. Di stasiun antariksa sana, keadaan semakin begitu menakutkan. Di mana sekarang stasiun antariksa secara otomatis akan menghancurkan ruangan antariksa itu. Jack langsung menyuruh seluruh orang yang ada di sana untuk pergi ke pesawat untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi ada seseorang yang diam di sana, seseorang yang memang dari awal Jack curigai. Dan benar saja, orang itu memang dibayar 1000 kali lipat dari gajinya. Tapi sayang ia tak bisa menikmati uangnya, karena seketika ia terpental keluar akibat kaca yang tiba-tiba pecah di sana. Untung saja Jack berhasil menyelamatkan diri. Di bumi, keadaan pun sama mengerikannya, di mana badai petir kini menyerang tempat di mana Presiden dan Max berada. Yang kini Max dan kekasihnya berhasil membawa Presiden dan menjelaskan apa yang sebenar-benarnya terjadi, termasuk apa yang dilakukan oleh Dekom. Apa yang dilakukan Dekom bukanlah tanpa alasan. Ia ingin menghabiskan semua musuh dari negaranya dan membuat tatanan dunia baru, di mana dirinya akan menjadi presiden satu-satunya ketika presiden yang saat ini tewas terbunuh. Sementara itu, virus terus menyebar hampir ke semua satelit, mengakibatkan bencana terjadi di berbagai daerah. Di India, tiba-tiba terjadi badai tornado yang begitu besar. Sedangkan di Rusia, terjadi perubahan suhu yang mendadak panas yang mengakibatkan salju seketika mencair. Di Arab, tsunami yang begitu besar langsung meluluh lantakan sisi kota. Tsunami itu sangat amat besar, sampai-sampai gedung-gedung tinggi pun hancur olehnya. Sementara itu Putri Jack di rumah bersama ibunya begitu khawatir melihat berita bencana terjadi di mana-mana, termasuk hancurnya stasiun antariksa di mana ayahnya berada di sana. Orang-orang di stasiun antariksa itu kini berlarian menuju pesawat dan menyelamatkan dirinya. Tapi Jack memutuskan untuk tinggal di sana karena jika Max sudah berhasil mendapatkan kode itu dari Presiden, Dutch Boy harus diaktifkan kembali secara manual, di mana hal itu harus ia lakukan seorang diri. Jack benar-benar mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan seluruh manusia dari ancaman kepunahan. Di bawah sana, berkat kelihayan kekasih Max, Dekom berhasil diamankan dan ditangkap oleh polisi. Sang presiden benar-benar kecewa terhadap Dekom, padahal selama ini ia begitu percaya kepadanya. Presiden itu benar-benar tak habis pikir apa yang Dekom berbuat. Apapun alasannya, membunuh banyak orang bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan. Kini, Presiden berhasil menghentikan semua itu dengan kodenya sebelum semuanya benar-benar hancur. Max sebenarnya tak rela jika kakaknya harus mengorbankan dirinya. Ia sangat menyesal 3 tahun lalu pernah menyingkirkan Jack dari itu langsung berlari menuju pusat pengendalian stasiun di mana sesaat setelah satelit itu dimatikan, ia akan langsung dinyalakan kembali, yang mungkin saja hal itu bisa menghapus semua virus yang ada. Dan benar saja, itu berhasil. Kini Dutch Boy kembali menyala dan menjaga bumi sebagaimana mestinya. Tapi stasiun antariksa itu kini sampai di fase terakhir penghancuran. Mereka berdua tahu, mereka takkan selamat. Tapi untung saja di sana masih ada satu satelit yang tersedia, di mana mungkin satelit itu akan menyelamatkan mereka berdua. Orang-orang di bawah kini begitu sedih, karena teman terbaik mereka, kakak terbaik Max, ayah terbaik dari putrinya, mungkin sudah meninggal sekarang, karena stasiun antariksa itu kini sudah benar-benar hancur. Tapi tiba-tiba saja ada kilauan cahaya, dengan cahaya yang seperti pola minta tolong. Setelah ditelusuri ternyata itu adalah satelit di mana di dalamnya ada Jack dan UT yang berhasil selamat. Akhirnya, satelit mereka pun diselamatkan oleh salah satu pesawat dari kru yang sudah menyelamatkan diri sedari awal. Orang-orang di bawah bahagia bukan main. Bahkan kini bencana-bencana itu sekarang perlahan-lahan mulai menghilang. Semua orang akhirnya merasa sedikit lega karena mereka bisa melangsungkan kehidupannya kembali. Meskipun kematian tetap akan mereka dapatkan suatu saat nanti, tapi setidaknya sekarang mereka kembali punya waktu untuk mempersiapkan itu semua sebelum kematian benar-benar datang. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Tentu saja, selain film Geostorm ini mempunyai efek visual yang sangat indah, seperti memang
Siapa tuh yang kena? Itu ya? Oke, dan kita akan cari sampai kita ketemu. Siapa itu yang kena? Pasti Master Blue. Master Blue atau siapa gak tahu gua. Kita akan jadi. Oke guys, dan kita akan cari aja sampai ketemu kuncinya ya. Dan sampai jumpa. Guys, kita telah dikejar dan kita sudah dapat ini kuncinya untuk exit cuy. Oke, dan kita akan langsung aja. Bukan ini, sono weh. Ada mancing tuh, ada mancing. Dua yang kena lagi. Jagain curang. Langsung woi, cepet sini woi semua. Cepet cuy. Ya, gak bisa. Duh, sudah gue buka tapi kok gue ada di sini. Siapa yang kena? Kuncinya udah hilang lagi. Wah. Dengan cara kreatif dan curin. Ketik aja, ketik. Loh, gue dapat kuncinya lagi cuy. Ada hantunya, saya mau pergi aja. Ya ampun, di sini lagi hantunya. Ini jalannya seperti ini. Bentar, di mana dia? Oke, mundur, ayo. Bukan sebelah sana ya? Sebelah sini, weh. Bener ini, sebelah sini. Tapi gue nggak nampak dia, coy, waduh. Udahlah, yang penting udah nggak usah penutupan spesial. Oke. Easy go. Oke, sup guys, welcome back to my channel Aziro dan RCH ya. Iya coy, waduh. Oke, jadi kali ini saya dengan RCH bakal main horror map lagi. Dan kali ini kami udah lama banget nggak main horror map. Jadi kami bakal main horror map lagi bersama RCH ya. Dan RCH juga mau ngomong coy. Oke guys, ini udah lama banget nggak ngerekord nih karena aku sibuk banget nih sama si Aziro. Oke, dan saya juga udah lama nggak upload soalnya karena saya nggak sembarangan. Jadi di sini ada. Ya Ziro, pelan-pelan, hati-hati. Bismillah. Ziro, ini ada tempat. Waduh. Oke, di sini ada tempat boker guys. Oke, ini kita bisa di sini nggak? Aduh, ini kenapa nge-lag banget dah? Waduh. Oke, jadi ini kita langsung aja ke sini ya guys. Kita bakal apa lagi ya? Ada chest ya? Aku nggak mau chest, aku maunya hantu coy. Waduh. Ya. Terserah. Kampret. Apa sih jalannya? Kosong. Oh, ditipu. Kita kenapa pegang stick ngapain coy? Pegang ini bukan stick, oke. Ini daging. Oh, di sini ada blok RT nih. Ada moston, polisi ini granel apa ini? Ambil aja karena kita membutuhkan blok. Yap. Oke, kita berani. Ini apa? Oke, ini. Ini ruangan apa nih RT? Oke, itu apa tuh? Itu penjara. Ini ada pintu. Oke, masuk. Wah. Kampret. Game. Ada, saya terkejut guys. Waduh. Keren banget ini ya mapnya ya. Map apa ya? Berarti kita nggak boleh buka pintu itu. Dengar, itu ada suara lagunya RT. Oke, udah habis. Aku nggak bisa karena ini bukan rumahku coy. Waduh. Oke, udah nggak apa-apa. Di sini kita buka. Berarti nggak boleh tadi. Ini nggak boleh kesana. Itu penjara habis ngurung orang ya? Entah. Bisa-bisanya dia buat tulisan game over, keren banget itu. Ya kok bisa gitu ya? Mungkin dia buat di comment blog ada kill gitu ya. Jadi kita bisa buat untuk kill. Ini nge-lag banget, waduh.
Tadi saya terkejut. Oh my god. Terkejut. Oh my god. Kenapa Erda? Nampak di depan wajah aku. Banyak pemandangan, banyak setan-setan. Keren. Jadi sini ceritanya setan itu tadi udah bisa ngejar kita. Hati-hati ya Zero, dia berbentuk JPEG ya. Oke, itu format gambar coy. Waduh. Ruang gambar? Iya, oke. Ayo ikutin aku. Aku nanti kasih tahu. Dia itu bisa lewat tembus ya. Mukanya itu lucu banget. Nanti kamu bisa lihat di video channel aku. Kalau kamu bisa lihat nanti. Oke, nanti kamu kirim aja videonya. Jadi kita bisa transfer bareng ya. Ini tampak nge-lag banget dah. Oke, hati-hati Zero. Ini udah mulai nih, Aku tahu ini. Ini karpet ini dia musing-musing macam Valentino Rossi, waduh. Oh, gini-gini ya tadi ya. Dia musing-musing. Hati-hati. Ayo ke sana. Oke dah, yang penting ini aku seru lihat dia coy. Waduh, dia kejar-kejar kita, keren banget. tadi dia ngejar ya? Iya. Harusnya nge-like lagi nih Erda. Aduh, udah. Oke, pelan-pelan. Oke. Mana itu manusia gimbil? Ah, itu dia. Oh my god. Oke. Setan-setan Lari. mungkin kita disuruh lari dari setan-setan kampret itu ya guys. Ayo masuk nih, dan ke karpet. Oke, sini. Kita bakal kelihatan ini. Oke, dia hilang. Ada dia nggak? Nggak ada. Kamu penakut banget. Aduh, malah kencing situ, aduh. Nih, kita gangguin yuk. Jangan, woi. Ada dia. Oh, ini mungkin kita disuruh lari-lari gitu, Erda. Oh ya, ini cari jalan keluar mungkin. Oke, kita akan ganggu lagi di karpet sana ya. Nanti kita lihat bakal lihat. Cilup, bah. Oke, dia menghilang. Itu dia. Waduh. Lari. Cek lihat belakang, aku masih dikejar nggak? Nggak. Bahaya banget Erda, tadi kayak ada jin gitu. Tai ini tinggalin gue nih. Udah ngelak. Ada. Dia nggak berani ke sini, woi. Aduh, Zero, aku ada taktik nih. Ini kan jinnya kan tolol. Jadi kita ajak ke sini. Tapi dia nggak berani, yuk. Ya. Ini jinnya ini ingin ngajak kita berantem, guys. Mana dia? Dia hilang, waduh. Oh, dia capek ngejar kita. Kita macam dua bocah tuyul ya. Bentar deh. Kita lihat dulu di karpet ini. Dia memang biasa di karpet atau di ruangan-ruangan gitu ya? Dia jaga di ruangan. Dia jaga. Oke. Aduh, saya udah mulai berinding nih ya. Kadang gue cuma nyanyi coy, waduh. Pelan-pelan. Zero, jangan berpisah. Jadi kemana nih? Ayo maju ke depan. Periksa. Oh, itu dia. Anjay. Oh. Anjay. Oh, mulut jaga. Anjay. Zero. Lihat belakang Zero. Lihat belakang. Zero. Baik, dia ganggu gue terus ya guys ya. Mana dia? Dibilang aku tadi kamu budak banget sih. Jangan, aku bilang kamu ke sini. Kita ajak dia ke sini, dia berani enggak? Waduh, kamu ini ah. Oke, let's go. Kalau dia berani gimana nih? Hidup. Bah, ayo sini. Yuk kita jalan mundur yuk biar nampak dia. Yuk, ajak dia. Setan. Ajak Kamu dia. ngapain? Muter-muter jadi kayak PNG JPEG gitu ya. Mukamu setan sih. Dia enggak berani coy. Woi, balik woi. Woi, balik woi. Enggak berani dia woi. Mana dia? Ada nggak? Mentah. Dia nggak berani, dia itu setan. Muter-muter dia tuh lagi goyang gemas. Ya guys, lihat tuh lagi ngintip lagi tuh. Nah, kita beranikan diri. Jangan. Hei. Ya, ngintip kayak setan gembel. Oke, JPEG-nya mulai mendekat. Ayo Zero. Ayo kita ngadep belakang jadi. Mana dia? Zero. Sini lagi. Waduh, kamu ini. Okuri dia melarikan diri. Okuri ngomong busider ya. Gimana kalau kita kutunga zokina teoto. Kamu korban Jepang kan? Ayo. Mana dia? Dia belok kanan dari lurus dia. Nih.
Oh, hati-hati dia rock sini. Oke. Oh, dia balapan di sini, guys. Oke, dia suka di karpet-karpet ya. Mungkin di bawah ini ada comment block ya yang keren ya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh, dia belok ke sana nih. Belok ke kanan ini. Kita dicium oleh hantu. Oke. Aduh, sadis guys. Aduh, kamu kemana? Aduh, ini kayak ada tempat mini game gitu ya. Kapan-kapan kita bakal main lagi di sini. Mukanya itu guys. Waduh. Bentar. Kapan kita bakal main lagi di sini ya guys. Jantungku. Aduh. Lagi Arda sekali lagi. Oke, mungkin. Mungkin Sekali lagi kita berlangsung penutupan. Ya, mungkin ini. nanti kita bakal sambung di episode 2. Ini mungkin berepisode guys karena Tapi kenapa? Karena ini nggak ada tamatnya. Waktu matinya kita kenapa dibuat mati oleh zombie ya? Itu kan zombie tuh. Oke. Oke, kita bakal pancing dia sini. Pancing. Ayo. Mundur. Oh my god. Dia nggak berani ke sini. Waduh. Langsung balik tuh dia. Waduh. Oh my god. Jinder. Oke, aduh guys. Ini pacu adrenalin ya. Oke, ini di map ini rupanya saya pikir ini cuma adventure. Ternyata ini map ini cuma map kayak untuk biasa mini game. Hati-hati tiba-tiba dia ada di belakang dia. Ada dia nggak takut kita ini adalah seorang pemburu atau hunter ya. Oke, si pemburu hunter ya. Ghost hunter. Oke, si pemburu setan. Tapi kenapa itu hantu berbentuk JPEG? Keren banget ini roomnya ya. Ya, dan di sini saya mau kasih tahu guys ya. Jadi bagi kalian yang jatuhkan itu kalian boleh lihat videonya RTH kalau itu bahaya banget guys. Yang dari RTH itu nampak depan muka ya. Nanti saya bakal kasih nampak videonya RTH di tempat video saya ya waktu saya udah ngedit itu dan saya bakal kasih video saya ke RTH guys. Oke guys, mungkin segini dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, and subscribe ya channel kami berdua. Oke. Jika kalian download udah ada di link deskripsi. Oke. Nantikan video kami seperti ini lagi. Jika kalian suka dengan video ini silahkan komen suka ya guys ya. Oke. Oke guys, jadi segini dulu episode kami kali ini guys. See ya. Bye. Bentar. Untuk penutupan spesial buat kalian, mari kita jalan ke tempat hantu goblok itu ya. Oke, ini spesialnya. Di belakang apa di depan? Bentar. Ke sini. Ya. Oke. Ya, ini jalannya bisa seperti ini. Bentar. Di mana dia? Oke, mundur. Ayo. Bukan sebelah sana itu ya? Sebelah sini, woi. Bener ini sebelah sini. Tapi gue nggak nampak dia, coy. Waduh. Udahlah. Yang penting udah nggak usah penutupan spesial. Oke, suara apa itu? Cobblestone 1. Oke, ini udah diarahin kayak gini belum juga. Coba kalau kayak gini nih. Kebuka gak sih? Nope. Oh shit. Ini gimana? Oh my god. Klik. Up. Ini apa? Okay, class, today we're going to be learning about lies. Do you care to explain what you're talking about so loudly that you have to talk over me? Sorry, Miss Bustier. I was just saying how bad of villains Ladybug and Cat Noir are. Like, they can't catch Hawkmoth. Like, he's not even a good villain. It's actually a lot more complicated than that, Lila. Whoa. Okay, Marinette. Since when did you become so smart on what Ladybug and Cat Noir do? I am This little Minecraft player is about to be pushed into the ocean, and she can't swim. But thankfully, she is saved by Minecraft mermaids. And when they see that she's alone and hungry, these mermaids decide to adopt her
and show her the life of a Minecraft mermaid. From learning how to swim to using her songs to summon sea creatures, this little player will learn how to fit into a mermaid family. Will she be able to learn the skills and save her family if they need her? Let's find out. Oh, hey, don't forget to come swim with me by liking and subscribing. Thanks. No, don't touch those. Those for mermaids only. But I picked them up. What's she doing? She's getting into stuff. I don't like being above the. I don't like being above the water. If we're gonna adopt her. Okay, class, today we're going to be learning about Slice. Take care to explain what you're talking about so loudly that you have to talk over me. Sorry, Miss Bustier, I was just saying how bad of villains Ladybug and Cat Noir are. Like, they can't catch Hawkmoth, like he's not even a good villain. It's actually a lot more complicated than that, Lila. Whoa, okay, Marinette, since when did you become so smart on what Ladybug and Cat Noir do? I help Alia out with the Lady Vlog sometimes, so I know stuff. Girl, no you don't. Well, back to Hawkmoth. Who do you guys think it is? It's probably some old man. Dia benar-benar pusing banget kenapa temennya nggak bisa dicium kebohongannya, tapi temennya selalu bilang hal-hal yang mustahil seperti punya buah. Siapa yang tumpahin membersih wajahnya Mama? Siapa? Ayo ngaku. Pasti Draco ya? Kalau enggak, pasti Papa. Papa kan ya? Dikit-dikit Draco. Dikit-dikit Draco. Tidak loh, Ma. Mama. Papa tidak berbuat apa-apa ya kali ini ya, Maya. Please. Papa tidak tahu apa-apa kali ini. Bener. Janji. Sumpah. Mama. Ada yang tumpahin tadi. Gak sengaja, Ma. Adek yang tumpahin. Oh, adek yang tumpahin. Nggak apa-apa, Dek. Nggak apa-apa. Papa ini pun nggak nolongin adek ngambilin barang. Tumpah kan? Jadinya tumpah. Draco juga nggak jagain adek. Akhirnya tumpah kan? Kan kasihan adek. Pokoknya Draco dan Papa sekarang beresin yang tumpah. Adek nggak apa-apa. Mama ngerti. Udahlah, tinggal. Siapa yang tumpahin membersih wajahnya Mama? Siapa? Ayo ngaku. Pasti Draco ya? Kalau enggak, pasti Papa. Papa kan ya? Dikit-dikit Draco. Dikit-dikit Draco. Tidak loh, Ma. Mama. Papa tidak berbuat apa-apa ya kali ini ya, Maya. Please. Papa tidak tahu apa-apa kali ini. Bener. Janji. Sumpah. Mama. Ada yang tumpahin tadi. Gak sengaja, Ma. Adek yang tumpahin. Oh, adek yang tumpahin. Nggak apa-apa, Dek. Nggak apa-apa. Papa ini pun nggak nolongin adek ngambilin barang. Tumpah
kan, jadinya tumpah. Draco juga nggak jagain adik, akhirnya tumpah kan kasihan adik. Pokoknya Draco dan papa sekarang beresin yang tumpah. Adik nggak apa-apa, mama ngerti. Udahlah tinggal. Well, time to go to work. Ah, boy, here we go. Got ourselves a bloodbath. Okay, well, I'm not cleaning up this. I'm confused. Is this a happy ending or a sad ending? Heroes never die. Okay. Oh boy, here I go killing again. All right, let's go. Here it comes. Oh, come on! What's that? What's what? What's up? What is this? What? Huh? Free day was free cookies. Jump in. Oh. Free day. Wait, dude, what are you doing? Yo, get it up.
bro.